Saya itu sebenarnya kalau di Jogja itu kuliahnya itu mungkin kalau dibagi jamnya itu lebih banyak kuliah di Belandong. Lebih banyak kuliah di Bandung. Kampus kedua aja ya. Justru kampus pertama saya di sana. Oh, kampus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kavi, host Republik Bicara. Alhamdulillah di malam ini kita bisa sowan di kedai kopinya Cak Hanafi. Sebagaimana yang kita tahu, nama Cak Hanafi ini sudah sangat besar sekali ya, masyhur sekali ya. Sebab beliau kategorinya ya generasi kedua Cak ya. Kalau dari setelah Belandongan ya. Ya, yang bertahan sampai sekarang. Yang bertahan sampai hari ini. Dan ini sebuah keberuntungan bagi kita Republik Bicara, bisa sowan, bisa minta pencerahan, dan tentunya kita akan mencari inspirasi dari sosok seorang Cak Hanafi. Nama lengkapnya Cak Hanafi ya, Cak? Hanafi Baidowi. Hanafi Baidowi. Nah, ini agak berbeda kalau tempo hari kita dengan Cak Drone, dengan Pak Pri, gayanya agak beda. Ini ownernya agak kegus-gusan ini kan. Selamat malam Cak Hanafi. Apa kabar Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cak sudah diberikan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing, dan berbagi pengalaman Cak ya. Karena tidak semua orang itu juga bisa untuk memberikan waktu, dan kami sangat bersyukur, dan mudah-mudahan konten ini bakal ngebantu semuanya Cak ya. Cak Hanafi, masuk Jogja itu awalnya kuliah atau memang udah usaha sih? Saya 2001 itu kuliah ya. 2001 kuliah Cak? 2001 masuk kuliah. UIN. Jurusan SKI Cak ya? SKI. Selesai S1 tuh tahun berapa Cak? Kebetulan saya maneman waktunya loh. Tak rampungin 7 tahun. Oh, maksimal ya? 14 semester Cak ya? Iya, maneman. Ada bonus nggak dimanfaatkan. 2001 ya Cak ya? Kalau 2008 baru selesai loh. Baru saya 2008, masuk 2001, selesai 2008 maksimal ya. 14 semester. Kalau tentang Mato Cak ya, berdiri tahun berapa Cak? Mato akhir 2005. Akhir 2005, berarti tempo waktu hampir lebih kurang 4 tahun lebih dikit Cak ya? Dari awal masuk Jogja? Ya. 4 tahun. Kira-kira semester 9 Cak ya jenengan ya? Semester 9. Iya ya, semester 9. Semester 9 sudah memberanikan diri untuk merintis kedai kopi untuk yang ya bisa dikategorikan generasi kedua ya, dengan karakter kayak kopi Belandongan Cak ya. Kemarin juga kita bincang-bincang banyak Cak dengan Cak Badrun terkait awal mula kopi, ngopi, karena menurut cerita para senior dulu yang keren itu istilahnya bukan ngopi ya, tapi ngeteh katanya dulu. Lalu kemudian pelan-pelan bisa bergeser dari yang istilahnya ngeteh menjadi ngopi, sekalipun tidak menggeser maksud ya. Hanya sebuah ajakan. Katanya dulu kan kalau mau ngopi itu ya istilah yang digunakan ayo ngeteh gitu. Lalu kemudian bergeser ayo ngopi. Iya. Cak, apa sih motivasi awal Cak untuk merintis kedai kopi, dan sampai hari ini ya kita katakan sudah survive. Mato itu kawan-kawan cabangnya sudah ada 4, lalu punya anak cabang juga secangkir Jawa ada 2 Cak ya. Ada 2, dan beliau ini termasuk orang yang sudah sukses di dalam industri kopi. Nah, mari kita cari tahu kira-kira motivasi awalnya itu apa, dan bagaimana kemudian cerita di balik suksesannya Cak Hanafi ini. Gimana Cak yang bisa diceritakan Cak? Saya itu sebenarnya kalau di Jogja itu kuliahnya itu mungkin kalau
dibagi jamnya itu lebih banyak kuliah di Belandong. Lebih banyak kuliah di Bandung. Kampus kedua aja ya. Justru kampus pertama saya di sana. Oh, kampus pertama. Mungkin kalau di kampus kan sekian SKS Heeh. dalam sehari. Di Belandongan itu lebih dari 10 SKS. Jangan-jangan sampai 12 jam di Bandung aja setiap hari itu. Ya kurang lebih. Kurang. Jadi mata kuliah pagi, sore pulang, terus malam ke sana lagi. Aslinya dosennya ya Cak Badrun. Dosennya Cak Badrun, bukan rektornya tapi dosennya juga. Dosennya Badrun. Rektor plus dosen lah ya kira-kira Cak Badrun itu. Oh, Kalau ditanya iya, isi iya. kuliah di mana ya kuliah di Belandong. Udah layak jadi institut Belandongan aja. Kan dari Belandongan itu muncul banyak mahasiswa Belandongan itu yang muncul buka usaha-usaha warung kopi itu Iya. di alumni sana. Rata-rata alumni Belandongan aja. Awal tapi mungkin sekarang sudah geser ya. Iya, berarti. Karena sekarang mungkin sudah bukan kopinya ya, lebih ke tongkrongan. Kalau yang murni-murni kopi di awal-awal itu memang hampir semuanya ya mahasiswanya Cak Badrun itu sebenarnya. Termasuk saya aja ya. Semuanya. Hampir semuanya warung kopi itu ya mahasiswa Belandongan dulu. Iya. Berarti nggak salah guys kalau kita untuk konten kedua itu ke Cak Hanafi karena beliau ini kader ideologis Cak Badrun karena menempati generasi kedua dengan cara kopi ya bisa kita sebut kopi Jogja ya. Luar biasa sekali Belandongan memang bisa memberi banyak inspirasi kepada mahasiswanya karena era saya itu udah berubah Cak, bukan Belandongan kampus pertama tapi kampus kedua. Jadi kampus pertama ya UIN, kampus kedua ya Belandongan. Udah mengalami pergeseran. Kalau waktu kuliah kesibukannya apa Cak? Jadi aktivis juga nggak sih dulu Cak? Saya itu kebetulan non organisasi. Non organisasi. Tapi ya saya banyak gabung sama teman-teman di organisasi itu. Makanya kalau di tempat saya itu dari awal memang nggak ada jadi warung saya itu nggak dibesarkan oleh organisasi memang. Iya. Kan ada salah satu warung itu dibesarkan oleh komunitas. Ya. Tempat saya itu semuanya bisa ngumpul. Semua organisasi ngumpul di sana kan anak YN itu ya itulah organisasinya mulai PMI, HSI, KMSI, semuanya organisasi itu semuanya temen. Ya awalnya saya sama awal ide buka mata itu ya di Belandongan itu. Di Belandongan ya. Di Belandongan. Ya pas lagi ngumpul-ngumpul Belandongan waktu itu nggak muat. Nggak muat ya. Nggak muat. Ya, berarti idenya nggak muat ya. Nggak muat, saya ke sana itu nggak kedapatan tempat. Akhirnya saya nempel dulu biasanya di bawah pohon mangga itu dulu. Iya. Sama teman-teman, bukan saya sebenarnya, teman-teman yang punya ide buka mantau itu. Wah ini lek buka dhewe wae. Buka mato, buka warung sendiri gitu. Ya. Ini sudah nggak muat ini untuk ngumpul-ngumpul kita aja. Waktu itu ya nggak jelas juga yang ngumpul teman-teman saya itu kan dari semua, ada yang bakul, ada yang mahasiswa, ada yang ini. Akhirnya seperti itu dari ide teman-teman itu, bukan ide saya. Akhirnya saya buka warung kopi. Oh, berarti idenya itu juga satu sisi didapat dari ya perkumpulan ngopi itu Cak ya? Iya, disupport teman-teman. Disupport lah. teman-teman. Wah, Hanafi aja yang buka. Iya. Udah waktu itu saya langsung cari tempat buka. Tapi awal-awal dulu juga
sama kayak teman-teman yang lain semacam minta restu Cak Badrun juga ya Pak? Aku tak buka Cak. Gimana Cak? Kebetulan enggak waktu Waktu itu enggak ya? Oh, iya iya. jadi saya itu belum kejangkau ke Cak Bedrun waktu itu. Oh, Artinya saya itu cuman pelanggan biasa, kenalnya saya sama karyawannya, Oh. kalau sama bosnya waktu itu belum ya. masih malu. Terus Banyak yang karyawan-karyawan itu. Tapi kalau untuk Cak Bedrun memang belum ya, karena saya pelanggan tiap hari di sana. tiap hari di sana ya. Terus kalau filosofi nama itu Cak Mato. Itu kayaknya untuk saya misalkan masih agak awam apa artinya Mato gitu Cak. Apa sih kira-kira di balik nama Mato ini Cak? Mato itu kan bahasa Madura sebenarnya. Bahasa Madura ya. Yang artinya candu. Candu. So, anak masih kecil itu di Madura biasa. Jangan ngerokok nanti mato. Jangan belajar ngerokok nanti candu. Ya ini candu nih. Artinya candu ya Candu. Mato. Jadi dengan menggunakan istilah Mato sama halnya untuk menebar candu ngopi, kira-kira apa begitu? Ya katanya sih kalau nama itu bagian dari doa. Oh ya. Jadi kalau orang ke mata itu ya hati-hati, bisa bikin candu, bisa lupa pulang. Iya. Besoknya balik lagi aja ke canduan. Sepertinya saya salah satu konsumen Cak Hanafi yang nggak pulang dan tidur di Mato yang Mato 1 ya, Selokan Mataram kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini saya podcastan di sini di Mato 4 Cak ya, di Jalan Kaliurang. Dan sepertinya sebentar lagi sudah benar-benar bisa dibuka karena masih tahap proses Cak ya, tapi udah buka. Oke, jadi karena kita pahami ya idenya tadi karena obrolan dari warung kopi, lalu kemudian di follow up Cak ya, kemudian ya berdirilah Mato di tahun 2005 Cak ya. 2005 akhir. 2005 akhir Desember berarti Cak. Desember tanggal berapa Cak? Sekitar tanggal 2 Desember Cak ya. Oke. Kalau bulan dongan tanggal 17 Mei. 17 Mei dan Mato 2 Desember 2005. Ya luar biasa sekali ya kawan-kawan. Kemudian kan Cak Hanafi tidak ikut organisasi Cak ya. Non organisasi. Untuk selama kuliah dulu Cak, rutinitasnya selain ngopi apa Cak? Saya itu kebetulan jarang di bangku kuliah, Mas. Lebih jarang kuliah ya. Jarang di bangku kuliah. Jadi kopian itu ya. Keluyuran. Ya manfaatnya akhirnya saya rasakan setelah buka warung kopi. Jadi saya sama teman-teman itu, ada yang sebagian teman itu kan kampus, perpustakaan, kos-kosan. Terus saya itu enggak, sering nongkrong di Pasar Beringharjo, malam di Malioboro, tidur di pinggir jalan itu. Terus teman-teman komunitas motor itu saya juga ikut. Makanya buat saya itu kan kunci dari usaha itu bukan modal sih. Oke. Relasi. Ya. Saya waktu itu dengan modal 3.500.000 yang datang malam pertama saya buka 120 orang. 120 orang. 120 orang. Itu teman semua loh. Oh, oke. Makanya bukan modal. Bukan ya. Ya karena saya kenal sama anak MIT saya enak, sama HMI enak, Mapala saya enak, semua organisasi teman saya ada. Nah, di situ akhirnya saya rasakan iya. Jadi kalau buat saya pengalaman ya mungkin beda-beda lah. Jadi di kos perpustakaan sama kampus itu justru rugi. Setelah lulus itu baru kerasa. Benar. Saya sebelum lulus
sudah banyak temen. Begitu buka usaha, boom, 120 orang malam pertama waktu itu buka. Tempatnya 5x7, bisa bayangin nggak kayak gimana itu menumpuknya orang waktu itu. 5x7 yang datang 120 orang. Itu dulu tahun-tahun 2005 tuh Cak, kendaraan yang paling sering digunakan apa sih Cak? Sepeda ontel, sepeda motor. Udah motor ya? Jadi saya buka itu mas, sampai berapa meter dari warung itu sampai nutupi rumahnya orang. Jalan masuk ketutup semua. Ya dimarahin sama tetangga. Ya disuruh usir sama saya, usir aja pak. Kalau saya ngusir saya nggak bisa, saya tamu saya. Saya ngusir tamu nggak boleh. Tapi lek jenengan terganggu diusir aja. Oh iya. Itu Jadi, pertama di mana sih Cak? Di dekat Babarsari dulu. Babarsari. Oh, bukan yang selokan Mataram 1 itu? Bukan itu 2008 karena. Oh iya. Itu dulu kecil mas, 3x7. 3x7, kecil banget Cak ya? Kecil. Itu plus parkiran juga Cak ya? Enggak, itu cuma warungnya aja. Warungnya aja ya. Karena main rumput itu loh mas. Ya, Parkirannya di pinggir jalan. pinggir. Ya itu, saya teman-teman itu sekarang ambil modal nggak bisa. Modal pun kalau nggak ada ide, nggak ada relasi juga bingung. Tentu banyak. Kalau punya modal harus buka opo ya. Kalau punya relasi dia kan, wah buka ini kayak temen yang A. Ini. Saya buka waktu itu ya sama, modalnya nggak ada. Karena saya banyak relasi, temen datang, beli tiker lagi gitu. Nggak punya uang ini, butuh saya kasih pinjam. Jadi modal bisa datang karena relasi. Iya. Jadi kunci di relasi. Relasi ya. Kalau saya loh, ini pengalaman. Iya. Ya mungkin nggak pernah bergeser kalau soal prinsip ya Cak. Ya, makanya saya itu teman-teman kadang-kadang nggak ada modal apa itu, ya itu salah kayak saya. Banyak yang nawarin mas. Iya. Kita komunikasinya bagus sama teman-teman, teman banyak, wah mesti banyak yang bantu. Iya. Salah satunya Jak Badrun itu. Iya ya. Gempa, saya buka setengah tahun terus gempa tuh mas, pertengahan 2006 itu. Itu habis ini saya tuh, lepek ini habis sama sekali. Karena terus dirak jatuh. Iya. Ya kembali lagi karena relasi. Iya. Saya kenal sama Jak Badrun, saya nggak usah beli, ambil sendiri seberapapun secukupnya lah. Kamu bawa, nggak usah beli. Nah itu relasi lagi tadi ya. Coba nggak punya relasi, uang sudah nggak ada, dapat dari mana? Gempa 2006 yang gede itu Cak ya. Oh iya. Itu pertengahan 2006 mulai. Jadi harus banyak teman, banyak relasi ya. Iya. Untuk memulai bisnis, untuk memulai apapun lah Cak ya. Karena semakin banyak kawan, dalam suka dalam duka kita selalu tidak pernah sepi, tapi bisa bareng-bareng gitu Cak ya. Bisa bareng-bareng. Saling membantu. Anak tahun 2001 berarti Cak Hanafi itu kalau diusulutin Mas Kaisar ya. Kenal gak Mas? Kaisar itu iya mungkin 2001 itu. Iya 2001. Mas Jibril, Mas Jamzami, yang pendek, agak pendek orangnya. Oh bukan Jamzami Bangkal itu bukan? Jamzami bukan. Kalau Kaisar saya tahu. Kemudian Munir Lampung, presidennya waktu itu ya. Itu 2000 kayaknya. Ya beliau 2000. Saya maksimal ya kenalnya zaman beliau senior. Saya kebetulan juga aktifnya di PMI ya. Cuman ya udah selesai lama. Jadi saya itu masuknya dulu di IAIN, keluarnya UIN. Oh iya. Terus dulu tuh sempat lanjut atau sudahlah cukup lah kuliah ini, mau fokus bisnis atau gimana ya? Karena waktu 7 tahun ya.
sempet sih kepikiran mau lanjut, cuman kan sebelum lulus saya udah buka usaha sebenarnya. Wes apa namanya, waktu untuk ngelanjutin itu udah nggak kepikiran akhirnya. Iya. Masih ngembangin terus. Ngembangin. Dari 4 mato 2 secangkir Jawa itu menyerap berapa tenaga ya? Kurang lebih sekarang itu sekitar 60-an orang. 60 orang semua ya. Dan itu rata semua dari Madura aja ya? Oh enggak. Ada juga yang dari luar ya? Dari Jogja ada, campur-campur lah mas. Campur-campur ya. Kalau dulu kan yang kita kenal rata-rata dari Madura. Iya, memang mayoritas Madura yang. Mayoritas Madura ya. Mayoritas Madura. Saya itu sedapatnya sih. Sedapatnya. Nggak harus Madura, nggak gimana. Ya misalnya ada yang mau masuk silahkan. Yang betah tapi rata-rata orang Madura. Karena mungkin sudah banyak temennya tuh. Bahasanya sama. Kesamaan budaya aja ya. Iya. Kesamaan budaya. Ini yang keempat ya. Berarti potensial untuk ada yang kelima, yang keenam ya. Ini di Timur Unrio itu mungkin nanti yang kelima, yang kelima sana. Ya. Unrio yang Maku. Maguwo sana sudah ada 8.000 meter. Belum dimulai. Ya, Ini mau nyelesain ini dulu terus mendaftar. Oke. Mulai melakukan ekspansi ya, buka 1, 2 dan seterusnya itu sejak kapan sih ya? Idenya itu? Ya kalau saya itu sebenarnya kan dari buka sampai warung itu sebenarnya sempat saya tinggal mas sebenarnya. Pernah ditinggal gimana maksudnya, Cak? Pernah nggak keurus dari 2013 ya 2012 jadi 2012 saya pernah merasakan jual beli tanah. Hanya mulai main di Properti. sampai 2017 akhir. Tak rasa-rasa hasilnya sama aja ya, mungkin karena modalnya mepet ya. Balik lagi aja ke kopi. Yes, kalau yang menginspirasi saya balik ke kopi itu waktu itu basa-basi itu buka tahun berapa itu ya? 2018-17 ya. Basa-basi 2016an kayaknya. 2016. Yang di Surawajan. Dari itu sebenarnya kayak dia yang menginspirasi saya. Pak Edi yang inspirasi ya. Inspirasi namanya totalitasnya itu. Ya. Buka. Saya amati kok senang gitu loh mas saya lihatnya itu. Maksudnya kan dari kemarin tuh kan tanggung warung kopi ya. Kata orang ini, kata orang kopi itu laya mutu walaya dia lah. Berkembang enggak? Mulai ada basa-basi itu yang menginspirasi saya di totalitasnya kayak gitu. Akhirnya saya putuskan di akhir 2017 sudahlah properti ditinggal, fokus ke kopi lagi. Akhirnya 2018 saya sudah sampai hari ini sudah buka 1, 2, 3, 4 ini. 4 ini ya. 4 ini. Bisa dibilang 1 tahun 1 tahun. Itu emang saat ini sudah jadi planning atau ya ngalir aja? Kalau planning sih ya ada, cuman saya nggak target. Nggak target ya. Artinya fokus ke kopi aja sekarang. Sekarang totalitasnya di industri kopi lah ya. Karena udah banyak kan. Kalau kemarin itu di properti, di peternakan burung dan lain-lain. Coba. Kayak asik di kopi. Kebetulan saya juga seneng kayu gitu loh. Oh iya. Jadi kalau mata itu emang jarang ya yang perencanaannya matang ya teman-teman yang lain. Karena dasarnya memang senang bangun aja. Pak. Iya, Pak. Cuman
seluruh cabang Mato itu kan secara tempat ya. Nah ini menarik melanjutkan yang tadi kita omongkan. Itu selalu berbeda dengan pada umumnya. Misalkan kayak Belandungan kan di tengah kota, kemudian dan tempatnya di benar-benar di keramaian. Tapi kayak Mato Selokan, ya hampir di semua Mato aja ya. Kalau Cangkir Jawa biasanya seringkali dengan dekat dengan sungai. Ini juga dekat dengan sungai aja ya. Dekat dengan sungai. Itu boleh nggak dibagi cerita kok mengambil idenya yang benar-benar orang sama sekali nggak kepikiran gitu. Ini mengandung peluang gitu. Nah itu sebenarnya persoalan modal aja sebenarnya. Ya nggak mungkin lah jangan HP kan. Yang banyak diminati orang itu pasti mahal. Saya nyari yang nggak diminati orang memang. Selain harganya lebih murah, nilainya itu rasanya itu lebih puas aja. Artinya memanfaatkan yang mungkin orang lain nggak mungkin, maksudnya mungkin. Oh. Jadi tantangan tersendiri aja sih. Ya lebih ke sewanya itu juga. Tapi pada akhirnya menjadi karakter ya, Cak? Iya, pada akhirnya. Tapi saya punya keyakinan kuat yang tadi itu. Iya. Relasi itu. Iya, relasi. Terus saya itu punya di relasi sama komunikasi. Dicot-dicot itu dari mulut ke mulut itu. Nah, memang lebih pelan kan. Iya. Cuman lebih kuat nanti ikatan emosinya sama tempat. Karena memang beda, nggak kayak tempat-tempat yang lain. Tak kira jenengan itu terinspirasi dari Sunan Kalijaga. Kan menunggu sungai. Karena Awin Sunan Kalijaga. Mungkin jenengan orang yang seberapa yang bilang kayak gitu. Karena rumah saya itu juga pereng, pinggir sungai. Oh gitu, Cak. Warung-warung saya itu kalau dulu pinggir sungai. Tapi saya sudah naik kelas sekarang. Bukan pinggir sungai. Jadi di tengahnya itu ada sungai. Oh, di tengahnya ada sungai. Karena yang saya sewa 8.000 ini, yang timur sungai sama barat sungai itu kena semua. Oh. Jadi di tengahnya ada sungai. Kalau dulu pinggir sungai, Iya. sungainya di tengah. Di tengah. Luar biasa. Dan pada akhirnya ini benar-benar menjadi karakter ya, karakter Ya. Mato ya. Dan kalau kita pahami kawan-kawan, corak, desain Mato itu khas banget. Yakin nggak ada duanya dan tidak ada tiganya dan hanya dimiliki Mato atas Cangkir Jawa aja ya. Luar biasa sekali. Kawan-kawan yang budiman, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kan siapa sih sebetulnya owner atau yang punya Mato Coffee atau Cangkir Jawa, dan ini luar biasa kita bisa bertemu dengan beliau. Dan bagi kalian yang ingin memulai bisnis kopi, usaha kopi, sepertinya Cak Hanafi ini sangat well untuk sharing-sharing Cak ya. Hah? Ya. untuk menyupport anak-anak muda untuk tampil itu Cak ya. Cak, kalau pengalaman yang paling buruk ya di dalam perintisan kedai kopi ya, apa yang bisa jenengan ceritakan ya? Apa ya? Saya itu soalnya mungkin ini banyak apa? Saya itu ngalir aja soalnya, nggak terlalu. Jadi persoalan apapun biasanya nggak terlalu. Saya cuman ini kawan, ini kebetulan aja sih ada Bogor siapa. Itu kok yang penting buat makan, buat rokok, sama bensin cukup sudah. Nah, itu lah. Jadi sangat sederhana sekali jenengan ya. Jadi kalau kita target sekian tahun balik modal ini kita apa ya? Jadi tertekan akhirnya. Membuat diri Jadi kita. kayak corona kayak gini, kan efeknya luar biasa loh mas. Saya yang penting untuk operasional itu udah. Ya corona itu mah yang panjang ini. Iya. yang ini. Tapi alhamdulillah saya nambah karyawan, bisa nambah usaha, bisa membangun, karena nggak target itu. Iya. Tapi kok bisa sampai sebegitunya sampai bisa menekan diri ya?
Itu kebanyakan kan ya banyak kan kalau anak-anak sekarang Cak, yang usahanya udah mapan, udah survive, lalu gaya hidupnya juga berubah, lifestyle-nya juga berubah. Cuman kalau yang saya amati, Cak Hanafi, Cak Badrun, ya masih dengan kesederhanaannya dan benar-benar mampu menata diri gitu ya. Itu resepnya gimana sih Cak? Pengaruh lingkungan itu kan sangat besar loh. Hmm. Kita hidup di lingkungan gimana. Hmm. Jadi kalau yang sekarang itu saya lihat teman-teman itu termasuk ya karyawan saya, adik-adik saya itu lebih milih yang instan-instan lah. Iya, iya. Jadi lebih ke ini, dia konsepnya kayak gini. Hmm. Dan untuk memulai usaha itu sudah matang, begitu buka kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, dan itu biasanya yang bikin drop, nggak pede akhirnya. Makanya jarang yang bisa bertahan untuk memulai dari nol itu. Nah, saya memang ngalir aja, saya nggak tahu ini nanti prosesnya gimana, prospek kedepannya gimana, kalau sampai nggak tahu, buka aja gitu. Nah sekarang itu konsep dan manajemen dan macam-macamnya itu bukan nggak penting lah, itu sangat penting. Tapi ada hal-hal di luar teori-teori itu sebenarnya. Nah teman-teman itu kadang ngedropnya di situ. Jadi harus ada patokan yang harus melewati ini, melewati itu, padahal belum tentu melewati itu. Ya caranya, pengalaman tiap orang pasti beda-beda. Iya, benar. Jadi buka usaha itu mungkin saya kendalanya ini, si teman yang satu kendalanya ini, beda-beda. Kayak saya sendiri sih itu untuk biar pede, nggak usah target terlalu, yang penting jalan. Kuncinya kan cuma satu, mau teori seperti apapun, orang cuma ngelihat satu, dia berkembang apa mandek, itu aja sih. Berkembang atau mandek Ya, oh usahanya rame tapi berkembang apa enggak. Ya, intinya kalau saya sama teman-teman yang sama-sama usaha itu, dia bisa dibilang sukses kalau asetnya nambah, warungnya nambah, neng bojone nambah. Ini yang menarik ini. Baru mau tak bahas tadi. Sangat menginspirasi. Kayaknya sudah mulai ada wacana aja. Saya tuh sama-sama, makanya kan ukuran untuk usaha itu cuma itu aja sih. Iya. Jadi kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tapi dalam dunia usaha juga harus punya progres ya Cak ya. Harus punya progres, ngalir. Ya saya sendiri kalaupun nggak punya target ini itu kan, perencanaan itu kan ada sih. Iya. Cuman nggak terlalu. Iya. Yang penting berkembang. Cak, kalau menurut Cak Hanafi, ini untuk season terakhir ya, aktivitas yang bisa diamati ya Cak Hanafi hari ini Cak, itu beda jauh atau masih sama kayak dulu Cak? Orang-orang yang ngopi-ngopi. Nek dulu kan biasanya seperti yang dengan ceritakan tadi, memang menjadi tempat kampus kartu aja ya. Dan itu memang aku pun ngerasain Cak. Terus kemudian kalau mau kita lihat hari ini, apa masih nuansa-nuansa begitu tuh sudah masih ada atau sudah mulai bergeser kalau menurut Cak Hanafi? Suasana dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu mas ngopi itu memang buat ngumpul sama teman-teman untuk diskusi. Nah, sekarang kan nggak bisa. Sekarang ngumpul tapi nggak bareng. Karena ada 5 orang, 10 orang ngumpul, tapi dia sendiri-sendiri aslinya, pada main HP sendiri. Oh, HP Cuma mirip. itu aja sih ya. Tak lihat, makanya
ikatan emosi sama pelanggan itu kurang. Kalau Iya, dulu iya. di Belandongan itu hampir semua Kenal, ya? pelanggan itu paling enggak kenal muka dan itu selalu. Heeh. Oh, Mas pasti tahu, sekarang enggak. Iya sih. Cuman itu aja sih. Makanya kalau dulu kayak saya itu buka usaha Mm, bisa lebih mudah nggak kayak dulu. mm, Karena ikatan emosinya itu mm, semakin dalam. Kayak sekarang itu kan lebih ke marketing di ini karena orang sudah pakai ini semua. Iya, iya. Heeh. Bedanya itu sih sebenarnya. Bedanya, iya, iya. Kalau dulu itu ada diskusi lah mas. Iya. Mungkin Mata itu salah satu warung yang bukan wifi ya, Mm. Anti wifi dulu ya. yang ada colokannya terakhir lah. Iya, 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 Nah, benar, itu benar. baru belum lebih 5 tahun yang lalu. Ada colokan loh, bukan wifi loh. Ah. Wifi baru 3 tahun. Iya, iya, benar. Ya saya kan menginginkan sebenarnya, tapi pasar juga beda. Iya. Saya nggak bisa ngelawan arus terus. Mm-mm. Lek ngelawan arus terus nanti bubar. Misalnya sekarang kayak colokan itu sudah menjadi kebutuhan. Iya, benar. Tapi saya menginginkan yang datang ke tempat saya itu ngobrol. Iya, diskusi. Dan itu yang jarang sekali. Sekarang udah mulai jarang, Cak, ya. Sekarang jarang orang datang ya mesti HP miring, game lah ya. Iya. suasananya sangat beda sekarang ini. Jadi begitu pemirsa Republik Bicara yang Budiman, memang hal ini juga memang sudah kita kenali, tradisinya udah berbeda, tapi mau gimana lagi itu sudah menjadi tuntutan zaman, Cak, ya. Iya. Tuntutan zaman. Mungkin inilah session kita dengan Cak Hanafi, ownernya bernuansa Kiai. Nah, mungkin beliau ini juga punya darah Kiai ini. Sebelum kita akhiri, bagi pemirsa Republik Bicara yang Budiman, Mato Coffee tidak hanya menyediakan tempat tongkrongan ya, tetapi juga punya produk kopi bubuk ya, Cak. Nah, ini adalah karakter khas dari bubuk kopi Mato yang bisa didapat di semua outlet atau Iya, semua outlet itu menyediakan kopi. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli kopi bubuknya itu sudah tersedia, dan bagi kawan-kawan yang sudah di rumah karena mungkin mudik atau karena udah pulang total, tentunya masih bisa beli kopi secara online. Nah, kan nanti akan kita berikan deskripsinya secara lebih lengkap, mungkin marketingnya Mato kita cantumkan. Jadi kawan-kawan bisa mengakses kalau ingin melakukan pembelian kopi bubuk di Mato. Mungkin demikian Cak Hanafi. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman. Ya. Mudah-mudahan konten ini menginspirasi kita semua ya. Iya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.